Wa qala li, dan Tuhanku berkata kepadaku, idza wahabta nafsaka lil bahri fagharaqta fi. Tuhanku berkata kepadaku, apabila engkau serahkan dirimu kepada lautan, lalu engkau tenggelam di dalam lautan itu, kunta kadabatin min dawabiha, engkau sama dengan menjadi sama seperti binatang-binatang lautan. Ya sekelas ikan hiu, sekelas ikan kedukang, sekelas ikan sebilang, apalagi ikan belanak. Wa qala li in halakta fi siwaya, apabila engkau binasa karena untuk sesuatu selain aku, demi nama baik, demi nama keluarga, demi jabatanku, demi segala macam, sampai demi dedemit, ya, kunta lima halakta fi, artinya engkau binasa untuk sesuatu yang kau junjung tinggi itu. Ya silakan nanti di penghujungnya kalau engkau itu membela sukumu, silakan minta surga kepada sukumu. Membela apa lagi orang tua, ya silakan minta surga kepada orang tua. Namanya membela itu ya membela Allah dong. Ya. Sebab yang punya surga hanya Allah. Nanti kalau sudah namanya membela Allah, ya memang asalnya Anda tergerak hatinya untuk membela saudara Anda yang terkena kasus fitnah. Dia benar, Anda bela, ya bu. Hakikatnya membela hamba Allah, membela keadilan Allah, membela kebenaran di atas bumi ini supaya supremasi hukum ditegakkan. Itu kasusnya menjadi ideologi besar, bukan hanya tujuan kecil itu maksudnya, paham nggak? Ini presiden buruk yang terjadi pada saudara saya sampai dia itu dipersekusi semacam itu. Kita bela supaya jangan terulang kemudian hari. Jadi nantinya ya siapapun yang terzalimi Anda bela. Kalau begitu kan berarti hanya membela seseorang saja, membela secara umum gitu. Jadi artinya jadi orang besar lah. Itu kan kecil namanya. Ya pahlawan kecil lah. Iya, ya kalau pahlawan kecil mah nanti dimakamkannya tidak di makam pahlawan, di Kalibata, bukan di Kalibata, tapi dia mana? Di mana? Jakarta. Tanah Kusir ya. Yang 5 tahun kemudian dibongkar, diganti dengan mayat baru lagi. Itulah. Ya itulah makanya wahada misdaqun lil hadis asyarif, ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadisnya, maka hijratuhu lillahi wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya niatannya, motivasinya di dalam dirinya adalah membela Allah dan Rasulnya, fahijratuhu lillahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan kepada Allah dan Rasulnya. Kata orang sini dalam ayat, kelayap niat ngulon ya kelayap ngulon. Kalau niatnya itu mau beli takjilan, ya kakinya melangkahnya ke Jatibarang. Ya kan, kalau niatnya itu mau ke Jakarta, ya melangkah ke jalan tol ke sana lewat Santura. Ya itu. Seperti itu. Jadi kemana kita melangkah, kemana kita bergerak, ya sesuai dengan niat di hati kita ini.
Iya. Dan semuanya akan digerakkan. Orang yang niatnya, hatinya niatnya pengen naik haji, ya artinya walau bagaimanapun punya uang dapat rezeki 200.000 ya, yang 100.000 dijajan, yang 100.000 dimasukkan ke celengan tabungan setiap hari sampai akhirnya dapat 60 juta baru daftar. Ya kan gitu. Jadi semua itu yang menggerakkan itu adalah motivasi, itu adalah faktor yang mendorong dalam diri kita kemana kita mau mengarah. Mau ke barat ya kita melangkah ke barat, mau ke timur seperti itu. Nah sekarang mulutnya bilang pengen masuk surga, tapi tiap hari kecangkingan, ke tempat pelacuran di cangkingan. Mulutnya belum surga, percaya enggak? Ada anak santri ngomongnya aku pengen jadi orang yang pinter, tapi sekolahnya nggak berangkat, percaya enggak? Ya nggak bisa dong. Nah, itu faman kan hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu limra'atin, ketika hijrahnya adalah untuk seorang perempuan yang kihwa yang ingin dinikahi, au dunya yusibha atau dunia yang ingin diperolehnya, fa hijratuhu lima hajra ilaih, maka ya langkahnya akan mengarah kepada tujuan yang semula. Kalau tujuannya perempuan ya dikejarlah kemana perginya, ditunggu pulang kerjanya jam berapa, naiknya apa, kalau perlu dikempesin bannya dulu supaya nanti tengah jalan kempes lagi kita tolongin kan bisa kenalan kan gitu, modus kan gitu. Nah iya kan gitu ya, modus operandi mah ada di otak saya semua Pak. Kalau gitu untuk menyapa perempuan gampang, untuk menyapa ya, kalau cinta mah nggak tahu deh, ya kan bisa saja. Tapi karena awalnya kan bersapa dulu, cinta tuh melihat dulu kan gitu, kemudian senyuman dulu, kemudian janjian dulu, ketemuan dulu, baru cinta terakhir. Nah, ada langkahnya itu semua dilakukan ya dengan segalanya. Sampai minyak tanco yang kita pakai juga ya otak kita kan kecewa semuanya, supaya rambut kita rapi kan kita juga paham, bajunya ada setrika serapi mungkin supaya ya menarik perhatian, ya semuanya akan segan itu. Jadi apapun tergantung motivasi. Dan kemarin sudah saya ceritakan bahwa dengan akibat yang sama matinya seseorang, tapi karena motivasinya berbeda, yang satu dapat uang, yang satu masuk penjara. Satu korban praktek kedokteran yang disebut dengan malpraktek karena force major, di tengah-tengah dia sudah menyobek perut pasien itu, tiba-tiba lampunya mati, gensetnya nggak nyala, kehabisan darah mati. Sering terjadi kan? Masuk penjara nggak? Ya enggak, dapat duit tetap aja, biar mati juga dapat duit. Yang satu nyobek perut sedang cari harta, namanya rampok, masuk dapat duit tempat penjara, sama-sama matinya kok. Nah itu persoalannya. Itu. Jadi ya sholat juga sama, sholat karena dirasakan sebagai kebutuhan, sebagai perintah Tuhan, dan itu adalah rukun Islam dilakukan dengan taat. Dengan ada orang yang sholat hanya karena ditolak oleh calon mertua yang disebut golongan kepet. Mana mungkin saya punya mantu yang tidak sholat kayak kamu gitu tuh. Oh, langsung dia beli sajadah ya, tiap hari sholat berjamaah, jalannya muter kira-kira melewati rumah calon mertua. Ya sholat juga. Setelah diterima, setelah kawin, sholat dah, ya berhenti sholat.